Hai guys, hari ini kita ada kegiatan di Posyandu Cempaka, Desa Hinua, Kecamatan Bonehamu. Jadi hari ini kita akan mengikuti bagaimana proses pelaksanaan Posyandu di Posyandu Cempaka, Desa Hinua. Nah, ini dia suasananya guys. Jadi di Posyandu Cempaka ini kita masih numpang di rumah Ibu Kader karena posyandunya baru jadi dan belum ditempati. Nah, proses pelaksanaan posyandunya juga ini kita masih menggunakan beberapa tempat saja karena sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Jadi pelaksanaan 5 langkah posyandunya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Walaupun langkah-langkahnya dilaksanakan sesuai dengan 5 langkah tersebut, tapi tempatnya belum dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan maksimal. Nah, di dalam rumah ini ada pelayanan kesehatan, yakni pelayanan KIA, ini hamil, kemudian ini pelayanan SDI-DTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, ini ternyata ibu hamil guys. Nah, ini pemandangannya bagus sekali. Kita posyandu ini tepat di depan lapangan Desa Hinua. Nah, ini dasinnya awalnya tuh pakai sarung biasa, tapi karena bayi balita banyak yang ngamuk, karena mungkin nggak lihat apa-apa, jadi Ibu Kader inisiatif untuk pinjam sarung ayunan. Jadi ini yang transparan kayak kelambu gitu, jadi dia ini bayi balitanya lebih nyaman pada saat ditimbang dan tidak ngamuk. Nah, itu jadi belakang ada situasi anak-anak lagi manjat-manjat pohon bersen. Waduh. Oke guys, selamat menyaksikan situasi posyandu selanjutnya.
Oke guys, kembali lagi. Jadi ini itu kegiatan pembinaan kader Posyandu. Jadi Ibu Kader setelah melakukan pelayanan Posyandu, kita briefing dan diberikan pembinaan terkait pelaksanaan Posyandu yang telah kita lakukan bersama. Nah, dalam kegiatan pembinaan kader Posyandu ini, kurikulumnya itu ada banyak. Selain pengisian KMS, kemudian juga ada bagaimana melakukan kegiatan Posyandu melalui 5 langkah yang benar. Jadi langkah pertama itu pendaftaran, kemudian melakukan penimbangan dan juga pengukuran antropometri lainnya, kemudian melakukan pengisian KMS, yang keempat itu penyuluhan, yang kelima adalah pelayanan kesehatan. Jadi di semua langkah itu dipastikan sebisa mungkin Ibu Kader terlibat di dalam semua langkah tersebut. Nah, ini pembinaan kadernya dimulai dari kita briefing dulu bagaimana tadi pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, kemudian Bu Kader juga direview beberapa sasaran bulan ini, yang balita yang memiliki KMS berapa, kemudian yang ditimbang berapa, dan yang naik berat badannya berapa. Jadi selain pengisian KMS yang benar, 5 langkah Posyandu, Bu Kader juga harus hafal betul apa sih itu SKDN. SKDN itu S itu sasaran, K itu bayi yang memiliki KMS, bayi balita yang memiliki KMS, kemudian D itu bayi balita yang ditimbang bulan itu, N adalah bayi balita yang naik berat badannya. Nah, di sini kita mereview kembali atau merefresh kembali pengetahuan Ibu Kader mengenai pengisian KMS yang benar. Oh iya, dalam kegiatan pembinaan kader ini, bulan ini di Posyandu Cempaka, Desa Hinua, kali ini saya didampingi oleh petugas baru promosi kesehatan, yaitu Kak Ati, karena Kak Ati ini merupakan CPNS baru yang terangkat di tahun 2022 untuk penempatan Puskesmas Hinua untuk jabatan promosi kesehatan. Nah, saya sendiri kebetulan terangkat dulu dengan jabatan epidemiolog kesehatan. Jadi, selama ini tugas yang saya emban beberapa itu adalah tugas dari promosi kesehatan, karena di Puskesmas Hinua sendiri itu tenaga promosi kesehatan belum ada. Nah, saat ini di tahun 2022 sudah ada Kak Ati yang sudah terangkat menjadi CPNS di Puskesmas Hinua. Jadi untuk kedepannya, untuk pembinaan kader Posyandu dan pemberdayaan masyarakat lainnya itu akan dihandle oleh petugas promosi kesehatan Puskesmas Hinua yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini Ibu Kader kembali dijelaskan dan direfresh kembali pengetahuannya mengenai pengisian KMS yang benar dan lengkap dan teliti. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang tidak terisi dan salah pengisian, karena kalau salah pengisian maka status gizi bayi balita itu bisa berubah dan bisa tidak sesuai. Satu saja yang titiknya yang tidak sesuai, maka itu bisa mengubah status gizinya bayi balita. Oleh karena ini perlu ketelitian dan ketepatan. Nah, untuk pengisian KMS sendiri, bagi Ibu Kader mungkin yang baru itu pasti akan bingung. Bahkan yang lama saja kadang-kadang masih bingung. Nah, KMS ini tidak bisa dipelajari hanya 1-2 kali saja, pasti akan lupa Ibu Kadernya. Makanya diupayakan kami petugas itu membina Ibu Kader ini sebisa mungkin
sesering mungkin, kalau bisa setiap bulan, supaya ibu kadernya makin mantap dan skillnya makin mantap juga, supaya tidak lupa-lupa ingat, terutama dalam pengisian KMS. Nah, ini prosesnya panjang betul ya. Pengisian KMS dijelaskan, ini sudah dipercepat padahal. Oke, jadi di KMS itu saking panjangnya dijelaskan karena memang agak-agak ribet ya. Jadi yang diisi itu bukan cuman berat badan saja. Nah, berat badan saja Ibu Kades kadang masih bingung mengisi karena KMS ini kan garis-garisnya kecil-kecil ya, dan agak-agak buram, yang matanya agak-agak buram-buram juga, itu agak setengah mati untuk isi. Nah, jadi makanya ini perlu ketelitian. Nah, selain berat badan, di KMS juga kita isi ada N atau T, jadi dia naik atau turun berat badan bayi tersebut atau tetap. Ada namanya juga KBM. KBM itu kenaikan berat badan minimal. Nah, disitulah bisa dilihat dia itu naik atau turun berat badan anak itu. Jadi harus mengikuti garis pertumbuhan. Jadi tidak serta-merta bayi balita yang naik, misalnya oh bulan ini 10 kilo, bulan depan 10,1, oh dia ini naik. Nah, itu tidak bisa serta-merta dikatakan dia naik. Nah, kalau mungkin timbangan-timbangan mungkin kita kan nimbang jagung hasil pertanian ya, kayak coklat, itu pasti naik dong ya. Jadi 10 kilo menjadi 10,1, oh berarti dia naik. Nah, kalau untuk bayi balita sendiri, untuk di KMS itu tidak seperti itu. Jadi ada namanya kenaikan berat badan minimal. Gitu guys. Jadi kalau dia tidak mengikuti kenaikan berat badan minimal sesuai dengan yang di KMS, ada yang misalnya bulan depan tuh harus naik minimal 10 kilo, 200 gram, 300 gram, atau 900 gram. Nah, itu harus diikuti. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak serta-merta dikatakan naik atau turun. Jadi kita bisa lihat di KMS-nya. Selain itu, juga ada yang diisi itu adalah ASI eksklusif. Nah, 6 bulan pertama itu ada namanya ASI eksklusif. Jadi di situ Bu Kader perlu mengisi dengan lengkap. Setiap bulan itu harus ditanyakan kepada ibu si bayi bahwa apakah bayinya masih ASI eksklusif atau sudah tidak ASI eksklusif lagi, gitu loh. Inilah makanya untuk materi-materi pembinaan kader ini yang paling panjang dijelaskan tuh biasanya tuh KMS, karena kayak gitu biasa Bu Kader masih bingung jadi jelaskan ulang, terus ada lagi yang bertanya dijelaskan lagi, sampai benar-benar Bu Kader bisa dan paham cara isinya. Dan kemudian misalnya kalau Bu Kader ditanya ini berat badan bayinya naik atau turun, terus dia jawabnya naik, nah kita tanya lagi, kenapa naik Bu Kader, apa alasannya. Nah, kalau Bu Kader sudah menjawab bahwa oh bayinya harusnya minimal naik 200 gram, tapi ini dia naiknya 300 gram, makanya dia dikatakan naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Gitu guys. Nah, ini masih tahap pengisian KMS kayaknya nih. Nah, kalau misalnya Bu Kader ditanya ini bayinya 10 kilo bulan ini, bulan depan itu 10,1, gimana ini Bu Kader naik atau turun. Nah, anggaplah dia udah 1 tahun lebih anaknya ya. Jadi kalau mungkin masyarakat awam ya pasti bilangnya, oh timbangan anak saya dari 10 kilo menjadi 10,1 di usia 1 tahun sudah, itu dikatakan naik. Nah, kalau di KMS itu tidak dikatakan seperti itu. Kalau usia 1 tahun ke atas itu dia minimal naiknya itu
200 gram. Jadi usia 11 bulan sampai 59 bulan itu harus minimal naik 200 gram. Nah, kalau dia hanya naiknya 100 gram, maka dia dikatakan T, tetap atau turun. Jadi T ya, T di KMS. Jadi seperti itu. Nah, inilah biasanya ibu kader bingung-bingung. Kalau misalnya kadang udah banyak sasaran yang datang, bayi balita yang datang banyak dan lagi buru-buru, biasanya kurang teliti jadinya. Jadi kadang-kadang bayi balita 10 kilo menjadi 10,1 di usia 1 tahun misalnya, dikatakan naik. Padahal minimal kenaikan berat badan itu di KMS itu sendiri minimal 200 gram. Nah, itu berarti dia T harusnya. Nah, berarti itu udah ada kesalahan atau ketidaktelitian. Seperti itu. Itulah mengapa pembinaan kader posyandu itu sebaiknya sering-sering dilakukan. Karena ya benar-benar harus sering-sering direfresh, karena ilmu yang mungkin baru sedikit-sedikit masuk di otak, kalau misalnya tidak sering-sering diingatkan dan tidak sering-sering dipelajari dan dipraktekkan, nah itu dia biasanya bingung-bingung dan lupa. Seperti itu. Oke, jadi jadi di dalam di dalam buku KIA yang pink itu tadi, yang saya pegang dari tadi itu Bu Kader harusnya penting sekali membaca isi-isinya. Bukan cuma Bu Kader, tapi juga ibu-ibu yang memiliki buku pink ini. Karena di dalam buku pink ini, buku kesehatan ibu dan anak ini, ada lengkap sekali informasi di dalamnya. Jadi mulai dari bagaimana cara merawat bayi balita, bagaimana memberikan makanan yang bergizi, apa yang perlu dilakukan apabila anak-anak mungkin terkena diare atau banyak sekali pokoknya. Di dalam juga sudah ada pemantauan bagaimana status imunisasinya bayi balitanya, status pertumbuhan melalui KMS-nya. Ibu ini juga di dalamnya kan dari hamil ya, jadi bagaimana riwayat ibunya dari semasa hamil sampai anaknya 5 tahun itu ada semua di situ. Jadi penting sekali untuk dibaca isinya. Nah, selain ibu kader juga ibu yang memiliki buku pink ini, ibu bayi balita ataupun ibu hamil harus baca. Jangan cuma sekedar dibawa-bawa saja terus. Gitu, teman-teman. Oke, kayaknya proses pembinaan kader posyandu untuk pembinaan kader untuk pengisian KMS sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan materi pengukuran antropometri yang benar, yang baik dan benar. Nah, ini semuanya kita ajarkan dari pengukuran tinggi badan yang benar seperti apa, berat badan yang benar menggunakan dacin, berat badan yang benar menggunakan timbangan injak, dan juga pengukuran lila dan lingkar kepala. Nah, ini semuanya diajarkan teknisnya supaya Bu Kader tidak melakukan pengukuran yang salah ya. Syarat-syaratnya seperti apa? Misalnya sebelum dilakukan penimbangan, semua tas ataupun sendal, sepatu, topi dan jaket ataupun gendongan bayi balita itu harus dilepas dulu gitu. Kemudian tinggi badan dikeluarkan dulu, sendalnya, topinya. Kemudian posisi harus tegak dan juga tidak membungkuk. Apalagi ya, pokoknya semua dijelaskan dalam materi pengukuran antropometri yang benar. Pengukuran lila juga semuanya diajarkan bagaimana yang benarnya. Oke, saya rasa videonya mungkin akan segera berakhir, guys. Dikarenakan sebenarnya ini pembinaannya masih panjang, tapi semuanya tidak terekam karena faktor ini. Karena faktor ada yang menyelesaikan videonya. 1, 2, 3. Aduh guys,
habis guys. Oke, karena videonya sudah berakhir, tadi dipencet sama adik satu tadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton kegiatan Posyandu hari ini di Desa Hinua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.